Akan datang hari, mulut dikunci, kata tak ada lagi. Tema Tauhid Polisi itu konstruksi berpikir saya sama dengan kira-kira Islam rahmatan lil alamin. Tauhid sosial, tauhid dan sosial. Islam dan Nusantara, demikian selanjutnya. Tapi sebelum membahas seperti apa kedalaman tauhid polisi itu, mari kita berzikir terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dengan cara berpikir yang sama, konstruksi berpikir yang sama, yakni Islam rahmatan lil alamin, yakni tauhid sosial, kemudian tauhid polisi, maka semestinya atas kejadian-kejadian yang ada, baik itu kejadian di Durensawit, kejadian di Malang, atau Kanjuruhan, atau terakhir kejadian di Jawa Timur, di Polda Jawa Timur, maka ini perhatian bagi saya, bagi negeri ini, bagi kita semua, bagi seluruh umat Islam, termasuk yang ada di Papua, yang ada di Irian, terlebih yang ada di kepolisian, untuk segera kembali ke Allah. Puncak daripada kembali ke Allah adalah ketemu Allah. Jadi bukan ketemu bidadari. Ya sah-sah saja berpikir demikian. Tapi puncak surga itu adalah ketemu bidadari sekali lagi. Ketemu bidadari itu di dunianya adalah ketemu dengan kebahagiaan, ketemu dengan pelayanan, ketemu dengan kemanusiaan, ketemu dengan keadilan, ketemu dengan gotong royong, ketemu dengan persatuan Indonesia. Semakin banyak ketemu dengan kebaikan-kebaikan, tadi saya sebutkan kebaikan, kebahagiaan, kebaikan melayani kalau bagi polisi, kebaikan bekerja di lalu lintas, kebaikan menegakkan pidana perdata, ya kebaikan keadilan itu tadi, kebaikan mencegah daripada kejahatan, itu adalah kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kita semua, yang akan mengantarkan bapak-bapak kita, bapak-bapak polisi, untuk pada akhirnya bertemu dengan puncak kebaikan, puncak kebahagiaan, yakni ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dimaknai keislaman dan kebangsaan. Keislaman bermakna keadilan itu sendiri, keislaman bermakna Allah, kemudian kebangsaan bermakna bagaimana menjalani polisi yang profesional, yang mengatakan ya, katakan iya, yang mengatakan tidak, katakan tidak. Itu saya kira cara berpikirnya, itu saya kira konstruksi berpikirnya. Polisi tersenyum, polisi bahagia, itu adalah puncak-puncak kebaikan di dunia. Dan itu mengantarkan, sekali lagi, senyuman itu, pelayanan itu mengantarkan polisi, mengantarkan bangsa ini untuk ketemu Allah nanti. Karena puncak kebaikan, karena puncak kebahagiaan, sekali lagi adalah ketemu Allah nanti. Sekalipun misalnya tidak bisa bahagia, sekalipun misalnya tidak bisa tersenyum, sekalipun misalnya tidak bisa melayani, maka pura-pura saja melayani begitu. Pura-pura melayani dengan baik. Karena pura-pura melayani dengan baik ya adalah kebaikan, adalah berlatih kebaikan. Karena manusia adalah cenderung hanif. Hari ini barangkali berpura-pura, tapi besok kemudian saya kira kita akan meningkat untuk tidak berpura-pura dan menjadi berkelakuan yang sebaiknya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bermakna adalah kalau kita semua ingin berangkat baik, ingin menjadi lebih baik, adalah hendaklah kita berubah diri ini. Hendaklah kaum polisi untuk
jadi lebih baik lagi. Dan Allah akan mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi hendaknya ada kaum, hendaknya ada pasukan besar di tubuh kepolisian, di tubuh kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi saya yakin di setiap polda ada masjid, di setiap polsek ada masjid minimal musola, dan itu mengantarkan kita, mengajak kita untuk kemudian menjadi lebih dekat lagi bersujud. Hari ini barangkali kita disibukkan oleh cebong kampret. MUI misalnya, semestinya ada satu layanan khusus selain melayani, membersamai polisi, membersamai PU, membersamai pendidikan, membersamai Departemen Pendidikan, membersamai Departemen Sosial, membersamai Pemprov-Pemprov. Hendaklah para ulama juga membersamai polisi untuk sama-sama menegakkan keadilan di muka bumi ini, di muka Indonesia ini, untuk sama-sama melayani, untuk sama-sama mencegah. Saya teringat seorang profesor yang menjadi salah satu pendiri KPK. Kata beliau, salah satu tugas polisi itu adalah, ini ilustrasi, ketika ada orang membawa tangga malam-malam, maka orang itu dikembalikan ke rumahnya. Bukan dibiarkan orang itu masuk ke rumah orang yang membawa tangga itu, kemudian maling, bukan begitu. Tapi tugas pertama adalah bagaimana mencegah orang untuk tidak melanjutkan perbuatan jeleknya. Itu tugas utama KPK, bahkan itu tugas utama polisi. Jadi mencegah. Dan kita tahu mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya kira semua ulama wajib dari mulai sekarang ini untuk sama-sama membersamai mengawal polisi kita. Insya Allah bangsa ini, insya Allah polisi yang bertauhid itu akan menjadikan polisi kita yang bervisi surga. Jadi kalau mau disalahkan, maka menurut saya Majelis Ulama juga berhak mengatakan salah atas tidak membersamai bapak-bapak polisi kita. Saya tidak usah bicara angka-angka bagaimana besarnya perjudian di Indonesia. Tinggal saudara-saudara klik saja, maka layanan perjudian itu ada di tangan HP kita. Maka layanan minuman-minuman keras itu ada di HP kita. Jadi sekali lagi, sebaik-baiknya jalan keluar bagi polisi kita, bagi kita semua, bagi saya adalah segera kembali ke jalan Allah, segera mendekat ke jalan Allah. Kalau bicara penghargaan, bicara reward, saya kira polisi kita hari ini sudah lebih dari cukup. Bandingkan saja kesejahteraan atau apa yang nampak di kantor polsek dengan apa yang nampak di kantor teman-teman Koramil. Saya kira mari kita untuk sama-sama ketemu ke rumah ibu. Mari kita sama-sama untuk mau dibimbing oleh Allah sebagaimana Nabi Musa itu dibimbing oleh Allah, dipelihara oleh Allah dengan cara dibuang di Sungai Nil, tapi untuk ketemu, untuk dijaga di istana. Saya kira Allah punya cara untuk mengembalikan polisi, untuk mengembalikan siapapun ke jalan Allah, seperti halnya Allah mengembalikan, menjaga Musa. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu juga bisa dimaknai bahwa semua dijaga oleh Allah, bahwa semua diingatkan oleh Allah. Bagi bangsa ini saya kira cocok untuk mendengarkan lagu demikian. Sabilulungan, orang gotong royong,
Sabilulungan urang silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong. Mari bangsa ini untuk tidak saling mengecam, tapi marilah bangsa ini untuk kembali ke Allah bersama-sama, untuk kembali kepada jalan keadilan, jalan kemanusiaan, jalan persatuan, jalan musyawarah. Itulah jalan-jalan kebaikan, itulah jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Jalan kejujuran, jalan ketakwaan, itu sudah amat sangat cukup untuk segera kita kembali ke Allah. Tohaga rohaka, rempuk jukung ngabasmi pasaling singan, satia sajiwa, rempuk jukung ngabasmi pasiling singan. Jadi tidak ada kata lagi kekompakan, tidak ada kata lagi ketidakkompakan, tidak ada kata lagi ketidakbersamaan. Mari bersama-sama untuk memperbaiki diri ini, untuk memperbaiki bangsa ini kembali ke Allah saja. Sabilulungan hirup sauyunan, sabilulungan silih pikaheman, sabilulungan tulung tinulungan, sabilulungan kukuh persatuan. Santosa samakta teneng ludeng ngajaring kawibawaan, saihwan sapaham nagri nanjung berkah sabilulungan. Coba saihwan sapaham. Jadi bangsa ini saya jadi merinding. Semestinya timbul persaudaraan ketika salah satu warga kita terkena musibah, terkena peringatan oleh Allah, baik itu di Duren Sawit, sudah kurang apa? Peringatan di Duren Sawit, peringatan di Kanjuruhan, peringatan di Jawa Timur, untuk tidak mengatakan bahwa kita ini satu ikhwan, bahwa kita ini satu paham, sedang kembali kepada pencipta kita yang memberikan peringatan, yang memberikan anjuran, yang memberikan jalan lurus, yakni jalan keadilan, jalan kemanusiaan, jalan persatuan. Sabilulungan urang gotong royong, sabilulungan urang silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong. Tohaga rohaka, rempuk jukung ngabasmi pasiling singan, satia sajiwa, rempuk jukung ngabasmi pasaling singan, sabilulungan hirup sauyunan, sabilulungan silih pikaheman, sabilulungan tulung tinulungan, sabilulungan kukuh persatuan. Santosa samakta teneng ludeng ngajaring kawibawaan. Mari tegakkan kewibawaan bangsa ini. Saihwan sapaham nagri nanjung berkah sabilulungan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghafara. 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 Semoga kita dijauhkan dari isu-isu murahan seperti isu yang diusung oleh cebong kampret untuk kembali menyuburkan visi berbangsa, visi bermasyarakat, visi beragama, visi bertauhid saja. Cukuplah kita dilelahkan oleh hal-hal yang tengik, oleh hal-hal yang tidak semestinya kita urus.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.